Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki oleh Tuhan. Perkenalkan, saya Nora Rizky Maulidina, biasa dipanggil Nora. Sedikit cerita tentang saya dengan Corporate Human Capital. Bagi saya, Corporate Human Capital itu tempat bekerja sekaligus belajar. Jadi banyak pengalaman pembelajaran yang setiap hari udah saya rasakan. Pertama-tama nih, saya belajar menjadi pembicara untuk adik-adik mahasiswa yang akan menghadapi dunia kerja. Kemudian yang kedua, belajar bicara atau ice breaking di sela-sela pelatihan. Nah itu tuh di depan bapak ibu karyawan, sampai ke manajer, ke komisaris, direksi. Jadi saya bisa mengenal hampir seluruh jajaran atas, bahkan seluruh karyawan. Nah kemudian yang ketiga, yang penting itu yaitu belajar mengenal tentang bagaimana perusahaan itu nggak melulu berkutat di bidang pekerjaannya, tapi juga harus berbagi pada masyarakat atau ya CSR seperti itu. Nah dari hal-hal tersebut banyak manfaat yang telah menjadi bagian dari cerita hidup saya. Asik. Di samping kenal dengan teman-teman di BPR Restu Sejateng DIY, saya juga bisa kenal dengan tokoh-tokoh di luar seperti dosen, guru yang pernah melangsungkan program CSR dengan BPR Restu. Kemudian pengalaman lucu nih yang pernah saya alami dengan Corporate Human Capital. Jadi entah berawal ya dari mana, kayak makin saya suka menggendang gitu, gendangin seluruh irama musik, ya terutama musik dangdut yang tahu sendiri lah ya, banyak gendang-gendangnya gitu ya. Jadi misal di sela-sela kerja, di istirahat gitu, entah kenapa tangan saya tuh nggak bisa diem dan selalu ada aja gitu yang ngikutin irama gendang saya. Jadi dia juga suka nyanyi gitu. Nah kemudian satu kata yang tepat untuk menggambarkan para personil Corporate Human Capital yaitu sesuai sama singkatannya, yaitu CHC, ya kan. Nah C pertama itu yaitu cekatan. Jadi para personil Corporate Human Capital itu bisa kerja dengan cek gitu, dengan cekatan. Kemudian humoris, walaupun mereka kerja cekatan tapi tetap ada sela-sela humornya gitu. Kemudian yang ketiga, walaupun mereka humoris, cekatan, dan tetap bisa mencapai apa yang menjadi tujuan awal. Nah begitulah cerita saya dengan Corporate Human Capital dan para personilnya. Selamat ulang tahun Corporate Human Capital yang ke-18. Semoga semakin sukses, semakin menginspirasi karyawannya dan masyarakat. And keep safe and safety. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Hadiastuti, biasa dipanggil dengan nama Dias. Setelah lulus kuliah S1 Psikologi di Unisula, saya mencari kerja di koran. Saat itu yang dibutuhkan di BPR Restu Group yaitu staf HR. Dan saya langsung melamar. Dan pada akhirnya saya diterima di situ. Inilah awal karir saya di Corporate Human Capital. Saya bekerja di sini sejak 2013 hingga sekarang. Apa sih manfaat Corporate HC bagi saya di masa lalu sebelum pandemi ini? Banyak sekali ilmu yang didapat bekerja di Corporate HC. Dan saya banyak mempelajari ilmu yang sebelumnya belum saya dapat di kampus. Karena awal karir saya di sini buta akan dunia kerja. Saya juga mendapatkan ilmu tentang banyak hal seperti rekrutmen, seleksi, kontrak kerja, PAD, dan masih banyak lagi. Di sini juga mendapatkan ilmu karate yang saya pikir karate itu menyeramkan, tapi ternyata menjadi menyenangkan. Saya menjadi bisa memecahkan genteng, bata, dan papan kayu. Apa sih manfaat dari Corporate HC bagi saya di masa pandemi ini? Di masa pandemi ini saya belajar tentang cara berkomunikasi dengan digital, seperti Zoom, Google Meet, dan YouTube. Di masa pandemi ini kita juga mengupgrade ilmu setiap malam Selasa, meluangkan waktu dengan para Corporate HC untuk belajar via Google Meet. Pengalaman lucu dengan Corporate HC yaitu waktu saya mendapatkan seleksi karyawan di perusahaan jamu yang baru dibeli oleh pengusaha. Corporate HC diminta mengetes karyawan lama dan
kebanyakan asli penduduk setempat. Ada salah satu kakek yang saya tes di mana beliau tidak bisa membaca tulisan alat tes yang sangat kecil karena beliau sudah tua. Dan pada akhirnya saya menanyakan apakah mau saya bacakan. Beliau mengiyakan. Saya mendiktekan satu persatu soal tersebut dan 1 jam lebih saya mendiktekan. Menurut saya itu pengalaman pertama unik dan lucu saya. Satu kata yang tepat untuk menggambarkan personil Korporat HC dan apa sih artinya? Lincah, yang artinya kita harus cepat menyesuaikan diri dalam kondisi apapun. Sekian dari saya, selamat ulang tahun Korporat HC yang ke-18. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Linda Tetelepta sebagai Corporate Human Capital di BPR Restu Group. Kali ini saya akan membahas mengenai manfaat dari Corporate Human Capital bagi saya di masa lalu, tepatnya sebelum pandemi. Saya mendapatkan banyak informasi dan ilmu tentang SDM, baik itu manajemen, perilaku, kepemimpinan, dan lain sebagainya, yang saya dapatkan secara cepat, mudah, dan praktis. Dengan begitu, saya bisa mengupgrade diri saya, dan itu pun bermanfaat bukan hanya dalam pekerjaan saya, tetapi juga dapat diaplikasikan dalam kehidupan pribadi dan keluarga saya. Manfaat Corporate Human Capital bagi saya di masa pandemi ini, di era yang sekarang ini, kita dituntut secara cepat dan dapat berpikir lateral untuk menghadapi perubahan yang terjadi. Corporate Human Capital di sini juga harus dapat mengikuti perubahan tersebut dengan cepat. Dari sinilah saya sebagai pribadi juga dituntut untuk berpikir jauh ke depan tentang apa yang akan saya lakukan dan pastinya menggunakan metode yang berbeda-beda. Karena ini terkait dengan pengambilan keputusan, baik itu saya bertindak sebagai pribadi, keluarga, maupun pekerjaan. Kemudian pengalaman menarik dengan Corporate Human Capital selama ini yaitu adanya kebersamaan dan berbagi pengalaman dengan teman-teman di Corporate Human Capital dan Human Capital Contact selalu menjadi warna tersendiri. Terlebih adanya beberapa kejadian atau hal yang tidak pernah saya alami sebelumnya. Salah satunya di sini yaitu dalam hal menghadapi karyawan dengan berbagai karakter yang berbeda-beda dan bervariasi. Pasti di dalamnya selalu ada cerita yang menarik saat kita melakukan observasi terhadap karyawan tersebut. Satu hal kata yang tepat untuk menggambarkan para personil Corporate Human Capital yaitu multitasking. Artinya, Corporate Human Capital bukan hanya dituntut secara cepat, tapi juga harus tepat dalam mengambil keputusan. Dalam era 4.0 sekarang ini, sudah berjalan apa yang dilakukan kita. Kemudian harus disetarakan dengan perubahan teknologi yang selalu berubah dan terupgrade, baik dari pengetahuan, kemampuan, maupun sikap. Selamat ulang tahun Corporate Human Capital yang ke-18, 4 Juli 2020. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wina. Pagi ini kita mau ngobrol-ngobrol sedikit nih terkait dengan Corporate Human Capital. Ketika ditanya apa sih manfaat Corporate Human Capital bagi saya bisa bilang bahwasanya Corporate Human Capital ini tidak hanya sebagai tempat saya bekerja, tapi lebih daripada itu Corporate Human Capital juga sebagai wadah saya untuk bisa sharing, belajar, bertumbuh, dan berkembang untuk diri saya pribadi maupun untuk kompetensi saya di bidang Human Capital. Karena kebetulan dari Corporate Human Capital saya juga diberikan kepercayaan untuk bisa ikut beberapa pelatihan, entah itu pelatihan yang diadakan oleh lembaga intern perusahaan ataupun lembaga ekstern, contohnya seperti APIO, PPSDM, ataupun pelatihan-pelatihan mandiri lainnya. Kemudian ketika ditanya ada bedanya tidak antara kondisi sebelum pandemi dan juga sesudah pandemi.
secara nilai manfaat pembelajarannya masih kita dapatkan bahkan ketika kondisi pandemi seperti ini. Hanya saja memang media yang digunakan sedikit berbeda. Artinya dengan kondisi seperti ini kita lebih cenderung menggunakan media online. Contohnya media seperti Zoom, Google Classroom, Google Meet, dan lain sebagainya. Kemudian ketika ada pertanyaan, pengalaman lucu atau mengesankan apa yang saya dapat selama saya tergabung dalam corporate human capital, mungkin saya bisa bilang ada 3 hal yang paling mengesankan. Yang pertama, ketika saya tergabung dalam angkatan pertama tekad kuat. Jadi kebetulan itu adalah sebuah program pembentukan karakter dengan basic olahraga karate. Jadi setiap minggu kita juga olahraga di situ, kemudian kita juga belajar disiplin, kita juga pembentukan diri seperti itu. Kemudian yang kedua, ketika saya tergabung dalam program Rebonan. Jadi kebetulan program ini adalah sebuah program yang kita lakukan di luar jam kantor, di mana kita biasanya membahas beberapa materi dan diselipi dengan hal-hal yang lebih menyenangkan dan kekinian. Contohnya sambil nongkrong, sambil wisata kuliner, tapi fungsi untuk upgrade dirinya masih tetap kita dapatkan. Dan yang terakhir mungkin yang berkesan adalah ketemu jodoh ya, kalau boleh jujur. Kemudian ketika ditanya apa satu kata yang pas untuk menggambarkan corporate human capital, menurut saya pribadi kata yang pas adalah dinamis. Jadi kebetulan memang corporate human capital ini sendiri adalah salah satu divisi yang paling cepat menyesuaikan diri ketika ada perubahan-perubahan, entah itu perubahan industri di mana sudah terjadi pergeseran industri dari industri 2.0, 3.0 sampai dengan sekarang di 4.0, sampai dengan perubahan strategi ataupun kondisi bisnis, bahkan perubahan kondisi seperti sekarang yang sedang kita alami, di mana ada pandemi COVID-19 yang menuntut kita untuk new normal. Dan saya bilang mungkin corporate human capital adalah salah satu divisi yang paling cepat untuk menyesuaikan diri atas perubahan-perubahan yang mungkin terjadi di depannya. Nah, tak lupa saya ucapkan selamat ulang tahun untuk corporate human capital yang ke-18. Semoga di ulang tahun yang ke-18 ini human capital bisa menjadi semakin solid, semakin berjaya, kemudian bisa semakin menjadi trend center pusat perubahan organisasi di perusahaan. Oke, begitu. Selamat pagi.